kemana-mana ya sekali, tungguin video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak AKP Mardiansa Sarjana Hukum. Kami di sini ingin berbincang tentang kriminalitas mengenai maraknya narkotika yang ada di Lampung Utara. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Desi Putri Gita dan teman saya Lestari. Saya Muhammad Irfan Alika. Saya Fatimah Intan Galuh. Langsung saja Pak, silakan untuk Bapak Mardiansa perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, saya katakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Dan nama saya Ahmad Mardiansa Putra, dan hukum pangkat AKP, jabatan Kasat Reserse Narkoba Polres Lampung Utara. Saya kira cukup itulah kenalannya. Terima kasih Pak. Langsung saja ya Pak ke izin bertanya Pak. Bapak sebelumnya pernah menjabat di mana sebelum di Lampung Utara, dan juga kasus apa yang paling sulit Bapak tangani di wilayah ini? Sebelum menjabat sebagai Kasat Narkoba, kemudian saya di Polsek Sungai Utara sebagai Polsek di sana selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan. Dan untuk perkara kasus yang ditangani di Polsek secara umum, perkara ini perkara konvensional, kriminal surya, kemudian penganiayaan. Tapi secara khusus yang paling sulit ditangani itu bukan pengungkapan kasusnya, penanganan perkara. Seperti di Polsek itu kan ya ada kemudian pun jumlah kerugiannya di bawah 2.500.000 itu masuk dengan termasuk dalam kategori tindak pidana ringan. Nah, ada mekanisme untuk menyelesaikan perkara itu 2 persidangan, seperti restorasi justice yang sekarang kita kenal, untuk membela keadilan korban. Akan tetapi kasus ini kan ada syarat formal dan syarat material yang harus dipenuhi. Salah satunya syarat materialnya itu perdamaian kedua belah pihak. Tantangan kami untuk bisa menyelesaikan antara dua belah pihak. Penanganan perkara secara umum ya, termasuk yang biasa, mudah, tapi penanganannya yang susah. Karena kalau dipilih kan mekanismenya beda, kita langsung harus bawa tersangka selama 1 kali 24 jam, tidak boleh ditahan, sampai harus langsung didaftarkan di pengadilan. Kadang-kadang kebetulan libur, tapi kita tidak bisa nahan orang. Kalau dilepaskan, kita khawatir dia mengulangi perbuatannya atau melarikan diri. Ya, selama saya sebagai Kapolsek, ya kita ada kendala kecil seperti itu yang sering kita alami kalau mengungkapkan perkara, penanganan kasus, ya bisa ditangani dengan sampai dengan selesai. Makanya di Polsek kan perkara konvensional kita menangani perkara-perkara extraordinary crime seperti narkoba. Langsung ke Polres. Ya, untuk penanganannya Polsek misalnya melakukan penangkapan atau ada tertangkap tangan yang kaitannya dengan narkotika dan barang. Jadi setelah ditangkap dan ditangani di Polsek, itu
pemeriksaan itu masih dalam penanganan kami. Ya, artinya ya bisa dikatakan masih banyak. Nah, untuk penanganannya kita kan di Sat Narkoba ini ada kegiatan preventif seperti kita sekarang ini. Kalau edukasi kepada masyarakat itu harus edukasi yang memberikan pengetahuan, memberikan edukasi kepada anak-anak, ya, terutama di sekolah-sekolah, usia-usia sekolah, supaya mereka tidak tergelincir atau tertular dengan lingkungan yang ada peredaran dan pengguna narkoba. Kemudian untuk pencegahan seperti kita memberikan patroli, melaksanakan patroli, melaksanakan razia di tempat hiburan, sebagai masyarakat termasuk pencegahan supaya tidak memberikan kesempatan peluang atau menjadikan potensi gangguan, potensi penularan narkoba itu menjadi gangguan yang nyata. Yang terakhir ya tindakan. Jadi setiap ada hasil penyelidikan atau informasi dari masyarakat akan dilakukan langkah penyelidikan. Bila benar ada kegiatan peredaran atau penularan narkoba di situ, kita lakukan tindakan. Yang saya kira itulah langkah-langkah yang kami laksanakan di Sat Narkoba Polres Batang Utara. Baik Pak, saya si Pak Yuda ingin bertanya Pak, terkait apa saja sih Pak kendala dalam mengungkapkan kasus narkotika di Lampung Barat Pak, yang susah gitu. Penanganan atau pengungkapan perkara narkotika ini kan yang diterapkan narkotikanya, bukan orang. Jadi harus menemukan narkotika bersama dengan tersangkanya. Karena kita di lapangan juga sering ketemu kedapatan narkotikanya, tersangkanya tidak ada, atau orangnya ada, tapi narkotikanya tidak ada. Jadi mencari momentum untuk narkotika dan pemiliknya ada itu ya, ada teknis-teknis yang kita laksanakan lah pengungkapannya. Ada pemberitaan Ya. mengenai pemberantasan narkoba di lapas. Di lapas. Iya. Nah, itu tuh menjadi bagian Satgas Narkoba Polres Ya. atau itu menjadi bagian dari lapasnya, Pak? Ya, kalau wewenang untuk penyidikan tidak pidana narkoba itu tentunya ada di kepolisian atau BNN. Akan tetapi di dalam lingkungan lapas itu lingkup pembinaan, pembinaan, pengamanan, pengawasan dan pengendaliannya tentunya dilaksanakan oleh lapas. Akan tetapi ketika dari pihak lembaga pemasyarakatan ada informasi mengenai peredaran narkoba di dalam lapas atau hutan, tentu koordinasi sama kami untuk melakukan penyidikan. Tapi itu selama menghadapi permasalahan tersebut, Ya, pernah ada bentuk nggak sih Pak antara Polres dan pihak lapasnya gitu? Oke. nggak ada bentuk seperti itu. Artinya gini, kita pada tahun 2022 sudah lama juga ya, pernah melaksanakan razia mencari narkotika di dalam lapas. Itu atas permintaan dari pihak lapas. Jadi pihak lapas meminta kami dari Polres dan dari BNN Wekanan untuk sama-sama melakukan razia di dalam. Ya, pada saat itu tidak ada temuan narkotika. Saya kira yang namanya ukuran nggak ada. Misalnya kami melakukan pengungkapan perkara di luar, akan tetapi lagi terlibat jaringan di dalam. Jadi kita harus berkoordinasi dengan pihak lapas untuk memeriksa warga binaannya atau memeriksa
terakhir hari ke-8 itu sudah 3 perkara yang ditangani, yang kita tindak. Tersangka itu mungkin di beberapa tersangka itu punya alasan tersendiri kan, kayak itu penanganan narkotika atau peredaran narkotika. Itu Bapak pernah nemu nggak sih Pak permasalahan menurut Bapak tuh ini tuh sepele, tapi kenapa dia harus menyerah narkotika atau dia yang menyerah apa itu faktor ekonomi? Bapak pernah nemu nggak sih Pak? Kalau ekonomi berarti dia jualan. Iya, benar gitu. Ya, sebenarnya kita bekerja bertindak itu melaksanakan perintah undang-undang. Ya, cukup memenuhi unsur untuk dilakukan tindakan, melaksanakan tindakan. Masalah penanganannya itu ada lanjut ke sidik yaitu penyidikan sampai dengan kejaksaan atau dilaksanakan rehab untuk pemakai. Ini pertanyaan juga soal ulang. Iya. Apa ada benang antara sel narkoba dengan ini itu tumpang tindih Pak istilahnya, tumpang tindih antara sel narkoba dengan pihak BNN Pak? Oh, ya. Sebenarnya begini, itu bukan tumpang tindih. Undang-Undang Nomor 35 itu memang mengatur tentang penyelenggaraan penyidikan. Di undang-undang itu yang melaksanakan penyidikan itu BNN. Akan tetapi menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tahun 2002 bahwa Polri adalah penyidik. Jadi sama-sama penyidik. BNN memang khusus untuk narkotika, Polri secara umum menyidik semua tidak pidana ya. Tapi kan ada bagian-bagiannya itu pidana umum, reserse umum, tidak pidana tertentu, ada reskrim khusus untuk tidak pidana narkoba, ada reserse narkoba. Itu bukan tinggi. Ada momen nggak yang paling berkesan buat Bapak selama Bapak bertugas sih? 8 hari ini. Oh enggak, dari selama Bapak ada. Ya tapi yang banyak. Dan sebenarnya saya dilantik jadi polisi tahun 2002 ya. Sekarang 2025. Jadi selama 3 tahun ya tentunya ada banyak kesan atau hambatan yang saya alami. Ya kan tapi semuanya bisa selesai dengan baik. Mungkin sudah cukup pertanyaan dari kami Pak. Pandangan kami penjelasan dari Bapak sudah cukup jelas. Bila ada perkataan atau pertanyaan kami kepada Bapak yang kurang berkenan,